ya, mungkin nanti bisa berdiskusi langsung bagaimana untuk bisa memperoleh bukunya. Dan kalaupun memang nanti ada permintaan, mungkin kita akan juga buka kelas khusus lebih mendalam untuk metode-metode informasi riset ini. Baiklah, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja untuk persiapan kegiatan ini dan berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua mengawali tahun baru 2023 dengan semangat, menambah ilmu dan berbagi ilmu. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan ke MC. Kenapa ini Pusri yang muncul? Terima kasih atas sambutannya, Ibu. Selanjutnya, seluruh peserta webinar akan melakukan foto bersama. Kepada panitia, dimohon untuk pengambilan gambarnya dan mohon perhatiannya agar semua peserta untuk membuka kameranya. Terima kasih. Baik, saya pandu. Dalam hitungan 3, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Emi. Terima kasih, Mas Krisna. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami memberitahukan bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi yang nanti akan diberikan di room chat sesaat sebelum penutupan. Dan panitia menyediakan beberapa door prize untuk penanya terbaik yang nanti akan ditentukan oleh para narasumber. Baiklah, kita tiba saatnya di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Lia Fitri Aulia SSI. Beliau adalah salah satu staf dan yang berprestasi di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran. Beliau lahir di Sumedang tanggal 3 Januari tahun 2020, menyelesaikan studinya di program studi perpustakaan dan sains Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tahun 2022. Pengalaman berorganisasinya banyak. Di antaranya pernah menjadi Kepala Departemen Siar BKI Bikom Universitas Padjadjaran pada tahun 2020, Ketua Umum HIMI Persis Padjadjaran dan Dewan Pertimbangan Organisasi di Departemen Siar BKI Vkom Unpad periode 2020 sampai 2022. Selain itu, beliau juga aktif sebagai penulis di Kompasiana dari tahun 2019 hingga sekarang. Berbagai penghargaan sudah diraihnya, di antaranya yaitu beasiswa PPA BRI tahun 2019 dan penghargaan sebagai departemen terbaik di BKI Pikom Unpad pada tahun 2020. Demikian kurikulum PT moderator webinar kita yang sungguh luar biasa. Dan untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Teh Lia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Emi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, Alhamdulillah. Acara hari ini adalah webinar serial literasi informasi yang merupakan kajian informasi riset
yang diadakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran. Materi yang akan dibahas adalah metode sampel mendesain sampling peluang dalam konteks ilmu informasi dan perpustakaan. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya metode sampel atau sampling ini merupakan ciri khas yang digunakan pada penelitian secara kuantitatif. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan metode ini agar relevan pada penelitian kita? Karena menurut survei yang telah dilakukan, masih banyak para peneliti yang masih keliru dalam mengimplementasikan atau menerapkan metode sampling ini. Kita cari tahu bersama-sama untuk beberapa jam ke depan. Kita cari tahu kunci serta tips dan triknya yang tentu saja akan dibahas bersama oleh para narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di room ini. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, pada webinar ini akan ada 2 narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya expert dalam bidang keilmuan riset, khususnya pada metode kuantitatif dan tentunya pada topik kita pada pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama, narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andas Prijana, MSI. Mohon izin Bapak, apakah Bapak sudah ada di room? Sudah ya? Sudah ada. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Untuk narasumber yang kedua ialah Bapak Andrianto Esos, MSI. Baik, untuk Bapak Andrianto, apakah sudah ada di room? Ya, terima kasih, Lia. Oh, sudah, Alhamdulillah. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Lia. Alhamdulillah. Ya, langsung saja untuk sesi pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andas Prijana, MSI. Mohon izin Bapak untuk membacakan CV Bapak. Baik, berikut merupakan CV Bapak Dr. Andas Prijana, MSI. Beliau merupakan dosen program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau juga sangat aktif dalam menulis karena telah menerbitkan 60 karya buku dan kebanyakan ini menuliskan mengenai metode kuantitatif. Dapat dilihat Bapak Ibu serta rekan-rekan judul-judul yang telah beliau tulis. Di sini ada metode sampling terapan pada tahun 2005, penerima hibah kompetitif buku, teks metodologi penelitian Kemenristek Dikti Republik Indonesia, metode penelitian kuantitatif ilmu perpustakaan dan informasi, dan masih banyak lagi Bapak Ibu hadirin. Langsung saja, tidak lama-lama, karena mungkin Bapak Ibu serta rekan-rekan juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Prijana. Langsung saja Bapak Mangga dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Mangga Bapak. Terima kasih, Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti webinar tentang metode sampling. Ya, kita terima kasih tadi kepada Ibu Dina yang telah menginformasikan audiens tentang siapa pesertanya, yaitu multidisiplin ya. Alhamdulillah ya, bersyukur, dan memang ini cocok ya. Sampling itu untuk hampir disiplin multidisiplin. Nah, di sini barangkali nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, apalagi sekarang ini kalau bagi wartawan, tadi ada disebut wartawan, juga akan memberikan sesuatu yang bermanfaat barangkali karena masuk tahun politik ya. Barangkali dari disiplin ilmu politik juga bisa, tidak hanya perpustakaan dan sains informasi, bahkan dari kedokteran juga bisa, dari farmasi juga bisa mengikuti webinar. Jadi sebetulnya kenapa metode sampling ini terus disiarkan ya, karena memang di dalam metode sampling ini memang ada sesuatu yang harus kita kuasai. Apa
Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi yang sekarang ini merupakan kelanjutan dari materi yang yaitu tentang survei, ya, penelitian survei. Nah, kalau kita bicara penelitian survei, lalu kita akan kaitkan dengan kuesioner. Nah, ini padahal tidak ada kuesioner ciri khas survei. Ciri khas survei yang cukup penting yaitu yang pertama juga masalah unitnya, unit yang digunakan. Jadi sebagian dari populasi ini perlu dipahami bersama bahwa survei itu bukan total unit atau total populasinya, bukan, tapi sebagian atau dengan cara sampel, ya, bagian dari populasi. Nah, itulah yang kita kenal dengan sampling. Nah, ini penting. Jadi di dalam survei itu metode sampling ini sangat erat kaitannya, sehingga banyak orang yang menamakan survei sampling, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi memang sampling ini sangat dekat dengan survei. Bapak Ibu sekalian, kalau melakukan survei, nah itu kita akan ikuti materi ini. Nah, kebetulan di dalam materi kali ini kita memfokuskan kepada sampling peluang, probability sampling. Yang sesungguhnya ada juga non-probability sampling. Nah, ini tampaknya sudah mulai ditinggalkan. Memang pada awalnya itu non-probability sampling. Sekarang ini sudah mulai ditinggalkan, ya. Bahkan di Indonesia ketika awal tentang survei maraknya lembaga-lembaga survei itu kurang lebih tahun 2005. Pertama kali keluar ini 2005 saya itu sama Pak. Ya. Dan itu juga diawali dari maraknya kegiatan survei dari lembaga-lembaga survei. Nah, awalnya di Indonesia langsung sampling peluang, tapi kalau di luar negeri itu sampling non peluang. Nah, yang kita bahas sekarang adalah sampling peluang karena dinilai lebih saintifik. Nah, ketepatannya itu mendekati populasinya. Sehingga sampling di sini yang peluang ini adalah yang kecil menggambarkan yang besar. Nah, yang sedikit menggambarkan yang banyak. Nah, ini penting dipahami tentang sampling. Nah, sampling peluang ini dikatakan lebih saintifik. Kenapa dikatakan lebih saintifik? Nah, jadi di dalam sampling peluang itu unit-unit populasi, ya, sampling memiliki peluang yang sama untuk terpilih, ya, untuk terpilih menjadi unit sampel. Berbeda dengan sampling non peluang. Kita bahas, ya, sampling peluang. Ya, silakan. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa yang kecil menggambarkan yang besar. Ini yang sedikit menggambarkan yang banyak. Itulah sampling. Makanya di dalam sampling itu sebagian dari populasi, ya, sebagian dari populasi. Tapi sebagian ini yang dinamakan sampel ini harus benar-benar representatif. Harus benar-benar representatif, mewakili populasi. Nah, ini penting. Banyak yang sampai sekarang saya melihat dia menggunakan sampling peluang, tetapi hanya dipilih. Jadi yang namanya sampling peluang itu menggunakan rumus saja. Setelah didapatkan ukuran sampel, ya sudah. Misalkan populasinya 1000 misalnya, ya. Kemudian diketahui ukuran sampel melalui rumus misalnya 300. Nah, siapa 300 di antara 1000? Nah, itu harus dicari, harus dibuatkan kerangka sampling. Tetapi fakta-fakta yang terjadi di dalam akademis, ya, terutama strata 1 ini, seolah-olah sampling itu hanya berhenti pada pencarian ukuran sampel. Nah, ini penting diwaspadai, ya, harus dicatat. Jadi ukuran sampel itu, mencari ukuran sampel itu boleh, dibenarkan, bahkan dianjurkan.
Tetapi sampling itu tidak berhenti mendapatkan ukuran sampel. Nah, ini yang suka salah ya, nggak tahu salahnya di mana, slipnya di mana, tergelincirnya di mana. Nah, nanti kita akan bahas tentang sampling tool. Ada juga kunci-kunci yang sangat sederhana. Kita tidak bicara dulu tentang rumus, ya rumus-rumus yang digunakan, tetapi kita menggunakan kunci-kunci yang dipahami di dalam sampling. Nah, di sini ada salah satu ya, hampir semua literatur nih, hampir semua literatur ya, di Indonesia ya itu menggunakan dari Verbeek, masuk Majelis Sinambung itu Verbeek dalam bukunya yaitu The Practice of Social Research. Nah, beliau itu mendefinisikan bahwa sampling is the process of selecting observation. Jadi di sini ada proses seleksi dalam observasi. Nah, sementara survei itu bagian dari observasi. Jadi the mode of observation as survey. Survei itu merupakan kegiatan dari observasi. Ya. Kita sebelum membahas lebih jauh tentang sampling peluang, kita harus kenal dulu mengenai populasi. Jadi populasi itu keseluruhan unit observasi yang memiliki karakteristik. Memiliki karakteristik. Unitnya itu memiliki karakteristik. Misalnya, apakah jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, usia, dan yang lain. Unit observasi itu bisa yang hidup ataupun bisa yang mati, benda mati. Ya. Misalnya koleksi buku perpustakaan. Nah, itu bisa dikatakan unit. Ya, unit. Ini tidak hanya manusia. Kalau sosio-humaniora mengenal sampling itu ya manusia ya, populasi mengenalnya ya manusia, padahal tidak harus manusia. Teman-teman di bidang perpustakaan dan informasi, nah, buku itu bisa dikatakan unit populasi. Ini barangkali ya, lanjut. Di sampel tadi sudah ya disampaikan bahwa sebagian dan itu merupakan ciri khas survei di samping questionnaire. Nah, kemudian di sini disampaikan juga apa itu sampling peluang. Tadi sudah disebut bahwa sampling peluang itu memiliki basic sampling, berbeda dengan sampling non peluang. Ya. Sampling peluang ini lebih saintifik, dia punya basic sampling. Itu ada dua, ada random dan systematic. Ya, nah, nanti kita akan bahas tentang sampling peluang atau probability sampling itu mulai dari acak sederhana, sampling sistematik, ya basic ya samplingnya. Nah, kemudian berkembanglah menjadi sampling strata dan sampling. Nanti kita bahas secara kita nanti diskusikan dan kita bahas. Nah, ini pengertian tentang simple random sampling atau sampling acak sederhana. Nah, ini merupakan basicnya adalah random. Ya, random. Kenapa disebut sederhana? Simple random sampling. Kenapa sederhana? Nah, sebelum kita membahas itu, kita tahu dulu ya, tentang sampling acak sederhana itu sebuah metode seleksi. Ini populasi. Unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit, ya, unit satu dengan lainnya, memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, ini ciri-ciri random, memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Berbeda tentunya dengan sampling non peluang. Nah, kemudian acak seleksinya itu tidak acak seperti arisan ya, tidak seperti yang dimaksud acak di dalam hal ini. Yang dimaksud acak itu menggunakan tabel angka random atau menggunakan program komputer. Jadi oleh narasumber yang kedua itu tentang seleksi ini, program komputer yaitu randomization. Oke, Mas. Nah, ini ukuran sampel ya. Kita harus ketahui bahwa ukuran sampel itu dicari dengan menggunakan rumus. Kita bahas ya. Oke, Mas.
Nah, ini juga ada mencari ukuran sampel, tidak harus menggunakan rumus yang seperti tadi. Ya. Nah, kita juga bisa menentukan standar error. Jadi ada juga yang berpandangan bahwa kita mempertanyakan kalau sampling error itu langsung ditentukan. Oke, jadi bagaimana kan begitu? Sampling error itu harus didesain. Jadi yang ditentukan itu standar error. Oke. Nah, kalau kita menentukan standar error, berarti harus dikalikan dengan koefisien kepercayaan. Nah, itulah sampling error. Nah, apa sebenarnya makna sampling error? Nanti kita bahas ya. Ada maknanya ya, nanti pas. Nah, ini cara cepat ya. Cara cepat untuk menggunakan sampling error. Nah, ini cara cepat sekali. Nah, di sini kalau kita menginginkan N misalnya 300 ya, ukuran sampel, nah, kita lihat di situ. Sampling errornya berapa pada proporsi binomial. Nah, proporsi binomial itu adalah pengamatan atau estimasi peneliti tentang kondisi atau karakteristik populasi. Misalnya dalam satu populasi ini menurut estimasi peneliti itu 60 laki-laki, 40 perempuan. Nah, berarti kita menggunakan proporsi binomial 60-40. Nah, pada angka ukuran sampel 300 itu sampling error 5,54. Nah, mengenai sampling error nanti kita bahas tersendiri ya. Bahkan di dalam praktek sampling error itu ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 5%. Kenapa ya? Kita uraikan. Pas. Nah, ini kerangka sampling Bapak Ibu sekalian. Kerangka sampling ini yang suka suka diabaikan atau dilewatkan ya. Diabaikan atau dilewatkan. Padahal sampling frame atau kerangka sampling ini hukumnya wajib kalau kita mendesain sampling luar. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa kerangka sampling atau sampling frame ini hukumnya wajib dibuat oleh peneliti. Hukumnya wajib karena sampling peluang itu berdasarkan kerangka sampling. Nah, ini penting sekali ya untuk diketahui. Ya, seperti apa kerangka sampling nanti kita bahas. Apa? Nah, ini kurang lebih ya, kurang lebih secara sederhana bentuk kerangka sampling. Nah, di sini ada nomor unit sampling. Nah, nomor unit sampling ini berbeda dengan nomor urut. Kalau nomor unit sampling ini dibuat berdasarkan jumlah digit populasi. Sekali lagi, nomor unit sampling ini berbeda dengan nomor urut. Ya. Kalau nomor unit sampling ini dibuat berdasarkan digit dari populasi. Nah, ini penting sekali ya. Ya, pas. Ya, pas. Nah, ini yang nanti oleh narasumber kedua. Ya, pas. Sampaikan oleh narasumber kedua. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini. Yang kedua, basic sampling yang kedua adalah systematic. Nah, itu nanti kita diskusikan ya. Ini kita langsung systematic sampling. Ini basic sampling yang kedua. Nah, basic sampling yang kedua ini, systematic ini dengan cara ordering. Bukan menggunakan tabel angka random atau program komputer. Ya. Nah, ini ukuran sampelnya kita bisa menggunakan ukuran sampel yang digunakan di dalam simple random sampling. Ya, nggak masalah. Ya, ini sama aja ukuran ya untuk mencari ukuran sampel. Yang membedakan adalah proses seleksi. Ya, lanjut. Nah, ini di dalam sistematik, dalam basic ya, sampling sistematik ini ada dua. Yang pertama ada linear systematic sampling, yang kedua circular systematic sampling. Nanti kita bahas sedikit saja ya tentang mencari ukuran sampel untuk sistematik. Ya, Mas. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian.
ada namanya linear systematic sampling, metode linear. Ini metode linear dapat digunakan bila sampling interval adalah bilangan bulat. Linear, kalau misalkan hasilnya bilangan bulat, ya linear itu namanya. Nah kan pas? Nah, yang sirkuler, nah di sini dikemukakan bahwa metode sirkular ini ada seorang ahli ya, yang bernama Lahiri. Ya. Atau juga metode sirkular ini dinamakan metode Lahiri. Ya. Metode sirkular ini digunakan bila sampling intervalnya bilangan pecahan. Hanya itu saja ya. Ya bulat, 6 pecahan. Kalau pecahan, Lahiri. Itu saja Bapak Ibu tentang systematic sampling, nanti ke teknik. Ya lanjut. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui di dalam basic sampling ini peluang, ada dua, random dan sistematik, sekarang kita mengembangkan dari basic sampling itu ke dalam kunci-kunci tentang sampling. Sesungguhnya kunci sampling ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membedakan unit sampling ya, membedakan, kita menggunakan stratified sampling. Ya, kita menggunakan stratified sampling. Pas, silakan. Nah, ini stratified sampling, sampling strata. Kalau kita membedakan unit, ya unitnya itu di dalam unit populasi kita bedakan, misalnya laki-laki dan perempuan itu menggunakan sampling strata. Kita bedakan misalnya strata 1 pendidikannya, strata 2, strata 3, bisa kita menggunakan sampling strata. Ya Pak. Ya, tapi laki-laki dan perempuan juga bisa dibedakan. Nah, tetapi ini ada yang namanya stratifikasi Neyman, membedakan dan menjenjang, Bapak Ibu sekalian. Ya ini khas nih, namanya stratifikasi Neyman. Maka Bapak Ibu sekalian itu membedakan unitnya sekaligus menjenjang. Misalnya pendidikannya SLTV, SLTA, dan sarjana. Itu membedakan tapi juga menjenjang. Nah itu dinamakan stratifikasi Neyman. Tapi juga bisa hanya membedakan. Laki-laki dan perempuan dibedakan misalnya. Boleh. Tetapi tidak dijenjang. Boleh. Ya, pada prinsipnya stratifikasi sampling ini atau sampling strata ini membedakan Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali, sederhana. Benar ya, lanjut. Nah, mencari ukuran sampelnya, di sini ada subpopulasi karena membedakan, misalnya laki-laki dan perempuan. Dan satu populasi akan dibedakan. Itu ada subpopulasi, misalkan untuk ukuran sampel yang laki-laki, subpopulasi untuk ukuran sampel yang perempuan. Ya, pas? Nah, ini ada ukuran sampel untuk populasi. Nanti kita ini kelihatannya belum masuk ya. Barangkali ini hilang. Ada. Oke ya. Kita lanjut. Ya, pas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk mencari ukuran sampel untuk subpopulasi ya. Jadi secara proporsional aja. Misalnya ukuran populasinya sudah didapatkan 100 misalnya. Kan laki-laki itu ada berapa ya, misalnya ada 30, nah berarti 30/100, sementara perempuan ada 70, misalnya 70/100, kurang lebih seperti itu penggunaan rumus ini secara proporsional. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi kepada kerangka sampling. Ya, di sini saya mengingatkan bahwa peneliti wajib membuat kerangka sampling. Ya, ini sangat-sangat penting karena di dalam sampling peluang itu kerangka sampling atau sampling frame ini menjadi pedomannya, acuan untuk menjalankan sampling, seleksi maksudnya. Ya, lanjut pas. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita ada jenis yang berikutnya yaitu sampling cluster. Sampling strata. Nah, sekarang sampling cluster. Di dalam sampling cluster kita tidak membedakan unit. Ya, di dalam sampling cluster kita tidak membedakan unit.
Berbeda dengan sampling strata, kita membedakan unit. Nah, kalau cluster tidak membedakan unit. Di dalam sampling cluster, kita kenal ada stage. Kata, ada one state, cluster two state. Nah, kalau 3 dan seterusnya, multi state. Dan biasanya multi state ini digemari ya oleh lembaga-lembaga survei di Indonesia karena memang menyangkut biaya, menyangkut pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, ini perlu dipahami. Jadi memang ini multi state. Nanti mengenai basic sampling to cluster, apakah sistematik? Ya, misalkan basic samplingnya random. Jadi misalkan one state cluster random sampling, two state cluster random sampling, multi state cluster random sampling. Kalau basicnya random. Kalau systematic Pak, bisa one state cluster systematic sampling, two state cluster systematic sampling, multi state cluster systematic sampling. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Kan mudah ya, terlalu rumit ya. Oke, jadi sebenarnya antara strata dan cluster ini hanya pengembangan dari basic sampling. Ya, pas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam cluster itu, di dalam sampling cluster itu tidak membedakan, tetapi di sini dikenal istilah stage, ya stage, one state, two state, multi state. Nah, kalau lembaga survei di Indonesia itu suka menggunakan multi state cluster. Tapi hati-hati jangan terjebak nanti ketika kita kepada sampling finalnya, final samplingnya itu biasanya terjebak ke sana. Banyak yang terjebak, tergelincir ketika sudah final samplingnya final. Pas. Nah, ini mencari ukuran sampel nanti ada ya, kita juga walaupun kecil menggambarkan yang besar, sedikit menggambarkan yang banyak, tapi ada pertimbangan-pertimbangan ya di dalam sampling kita. Jangan terlalu kecil juga ya. Tadi sudah ada kecenderungan lembaga-lembaga survei di Indonesia itu menggunakan pedoman atau patokan 5% sampling error. Ya, sehingga di sini tentang tantangan dalam sampling cluster itu mencari ukuran sampel yang representatif. Nah, ya, ukuran sampel menjadi tantangan juga. Yang penting diperhatikan ada ketika menetapkan unit sampling. Berbeda dengan simple random sampling itu dia langsung individu unitnya itu. Tapi kalau di dalam sampling cluster, ya sampling primernya itu bisa suatu wilayah atau kelompok, ya bisa. Jadi unit sampling primernya itu tidak individu kalau di dalam cluster sampling. Kemudian di sini apa pertimbangan menetapkan sampling primer? Itu jangkauan geografis, area geografis, dan kerapatan sel. Semakin rapat sel-sel unit populasi, kecil error. Misalnya begini. Di Indonesia itu ada kurang lebih, misalnya 36 provinsi. Kalau sampling primernya kita tentukan provinsi, ada yang hilang provinsinya. Nah, makanya kita turunkan misalnya kota kabupaten di Indonesia, misalnya ada sekitar 500 kota kabupaten di Indonesia. Nah, kita 500 kalau kita sampling, unit sampling primer ini akan ada yang hilang kota kabupaten. Nah, kita turunkan lagi unit primernya, misalnya desa. Ya, jadi sampling primer ini yang mengambil, yang punya kewenangan adalah peneliti, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sekalian, jadi sampling primer ini menetapkan adalah peneliti, dan di sini ada seninya. Ini ada seninya. Kejelian, kecermatan itu ada pada penetapan sampling primer oleh peneliti ketika menggunakan cluster sampling. Ya, lanjut. Nah, ini untuk sub-subnya ya, untuk one state, bukan sub, maksud saya state pertama ada rumusnya. Lanjut. Ya, state kedua ada rumusnya, nanti kita. Ya, lanjut. Ya, multi state juga ada
rumus-rumusnya. Ya. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian, nanti kita diskusi. Sekali lagi bahwa sebenarnya kalau kita cermati, sampling ini dibilang sederhana ya, dibilang rumit ya, kadang-kadang rumit ketika kita untuk mendapatkan datanya. Ya, data primernya itu yang cukup rumit ya sebenarnya. Apalagi sekarang online ya, online. Ya, kalau formal, data itu formal misalkan melalui statistik ya, atau data statistik itu kan dapat ya ada secara formal. Tapi kalau online ini kita belum mendapatkan data secara formal ya, sulit. Barangkali ya nanti berkembang ada ya data-data yang bisa secara formal. Biasanya data itu didapatkan secara formal tentang data populasi. Karena berisiko kalau data itu tidak formal, itu berisiko pada nanti penafsiran-penafsiran. Demikian barangkali nanti kita kembangkan dalam diskusi, tanya jawab. Ya kalau saya nanti bisa menjawab, saya jawab. Kalau misalkan tidak bisa jawab nanti ya bisa tanya secara tertulis ya. Kita diskusi lah. Sebelumnya nanti kita akan mendengarkan dulu seperti apa menggunakan seleksi dengan randomizer secara digital. Sekarang ini kan digital oleh narasumber yang berikutnya. Demikian barangkali moderator yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin nanti ya Pak lebih lanjut kita di sesi tanya jawab atau diskusi. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sebelum melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu bersama Bapak Andrianto, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya yang ingin bertanya atau memiliki unek-unek gitu ya mengenai metode sampling ini, mungkin boleh dari sekarang dipersiapkan pertanyaannya, bahan diskusinya, agar nanti di sesi tanya jawab atau diskusi bisa disampaikan kepada para pemateri. Baik, langsung saja untuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Andrianto Esos MIKOM. Bapak, mohon izin Bapak, apakah sudah siap? Karena rencananya ini. Oh ya, sudah Pak. Baik, mohon izin Bapak untuk Ya, membacakan enggak. CV Bapak. Baik, Bapak Andrianto Esos MIKOM merupakan dosen program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau telah mengikuti kegiatan Leiden Ethnosystems and Development Lead Program di Leiden University, Belanda untuk digitalisasi arsip tahun 2010. Beliau juga merupakan chief editor jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan JKIP dan memiliki banyak sekali karya-karya bukunya dan tentunya bersangkutan dengan metode penelitian kuantitatif ya Pak. Dapat dilihat Bapak Ibu serta rekan-rekan judul-judul karya yang telah dibuat oleh Bapak Andrianto ini. Baik Bapak, langsung saja tidak berlama-lama saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya. Bangga Bapak. Termohon sekarang saya izin share screen ya. Bangga Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, mungkin ini kita sebenarnya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak. Ini langkahnya sangat sederhana,
Yang penting yang perlu di kan adalah konsep yang disampaikan oleh Pak Pri. Pertama tadi kait kita mempunyai sampling frame. Karena kadang-kala ini biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita ngaca itu seringkali di lapangan tidak dipahami betul-betul oleh para peneliti. Nah, terutama misalnya mahasiswa. Dalam hal ini kalau kita membuat misalnya Anda ya cara menentukan sampelnya bagaimana tekniknya. Nah, lalu disampaikan tekniknya simple random sampling. Oke, gimana nge-randomnya? Nah, lalu dijawab biasanya, oh saya datang ke sebuah perpustakaan, lalu ya yang datang saya kasih aja kuesionernya, lalu disuruh isi kuesioner itu. Nah, itu disangkanya random gitu. Itu sudah mewakili sebuah random. Nah, padahal random itu kita terbatas pada yang disebut oleh tadi Pak Pri, kita sudah memiliki ukuran sampel. Jadi ukuran sampelnya misalnya tadi Pak Pri sampaikan di PowerPoint itu ada sebuah populasi yang besar. Contohnya populasinya 2.450 tadi kalau tidak salah di layar. Nah, nanti kita praktekkan populasinya. Nah, itu kita bikin kerangka samplingnya. Nah, kalau sudah punya kerangka sampling, karena ngerandom itu kita harus punya data dulu. Syaratnya kita punya data populasinya. Tidak mungkin kita tidak punya. Misalnya Bapak Ibu kalian mungkin di sini mayoritas misalnya para pustakawan. Kalau kita ingin ngerandom, berarti kita harus punya data dulu. Misalnya anggap saja mau meneliti misalnya kepuasan LibQual ya, library quality misalnya. Nah, kita harus punya data para pemustaka kita. Nah, data itu yang kita anggap misalnya nanti bikin kerangka samplingnya. Misalnya masih aktif misalnya pemustaka mahasiswa aktif atau siswa aktif. Nah, lalu kita data semuanya dari digitnya 1 itu tadi urutannya sampai jumlahnya anggap saja yang Pak Pri sampaikan tadi, misalnya 2.450 orang. Nah, lalu barulah kita akan menentukan unit sampelnya. Jadi unit sampelnya itu kita kayak rumus. Oke, ada alatnya. Kalau yang manual dulu biasanya ada dulu kita bikin kalau 2.450 seperti arisan dulu ya. Ada yang di arisan itu di kertas dibikin sampai 2.450 lalu digulung, dimasukin, lalu dikocok, lalu dikeluarin sampai berapa kita punya ukuran sampelnya. Tapi kan sekarang ada dulu perkembangan teknologinya ada namanya Excel. Nah, ada Microsoft Excel itu kita bisa juga menggunakan Excel. Jadi ada namanya random, ada rumus namanya sama dengan run ya, RAND untuk random menggunakan aplikasi Excel. Nah, berkembangnya teknologi internet juga lebih memudahkan lagi. Kita tidak perlu lagi membuat rumus tadi, kita sudah punya kerangka samplingnya, misalnya nomor sudah kita bikin nomornya tadi Adrianto, Prijana, Lia, sesuai urutan misalnya ada 155 orang peserta yang ada di Zoom Meet ini, kita daftarkan. Oke. Nah, itu yang namanya kita
buat kerangka samplingnya. Lalu kita tentukan dulu ukuran sampelnya berapa. Nah, biasanya pakai rumus ya. Kebanyakan mahasiswa itu pakainya Slovin, misalnya taruh Yamane, misalnya. Ketemulah ukuran sampelnya. Misalnya dari 2450 tadi, ukuran sampelnya berapa ya? Misalnya 297 orang. Nah, itulah yang akan kita ambil. Kita acak dari 2450 orang itu akan kita ambil hanya 297. Nah, caranya bagaimana? Ya kita acak. Oke, nah teknisnya sebenarnya kalau di internet kita tinggal cari saja di googling ya Bapak Ibu. Di googling itu kalau di sini kita cari aja namanya randomizer. Jadi kita kalau buka internet atau googling, arahkan ke browser, lalu ada Google atau Bing. Nah, lalu kita cari namanya randomizer. Nah, itu ada aplikasi basisnya web untuk mengacak. Nah, jadi kita kalau pakai simple random sampling ini bisa menggunakan alat ini. Nah, biasanya kalau di Google disaranin randomizernya pakai Excel enggak? Nah, berarti ya bisa juga kita pakai Excel. Tapi kita harus membuat program dulu. Oke, kalau tidak, kita bisa pakai aplikasi yang lain. Ada namanya Random ORG, lalu Randomizer ORG. Silakan pilih sesuai dengan apa ya, yang kita cocok gitu ya, yang familiar dengan kita. Nah, biasanya saya pakainya namanya Randomizer ORG. Kalau di layar ini Bapak Ibu bisa dilihat, bisa di googling juga. Silakan diperhatikan, misalnya sekarang bersama-sama di chat juga saya kirim ya alamatnya. Oke, randomizer ORG. Lalu Bapak Ibu silakan buka, klik randomizer. Oke, nah di sini layarnya di sini ada tutorial. Sebenarnya kalau kita saya lupa lagi, kita bisa buka tutorial ini. Jadi jangan khawatir bagaimana dia berikan petunjuk. Misalnya simple randomnya kita ngambil misalnya random sampelnya dari 50 siswa dari populasinya 643. Jadi anggap saja Bapak Ibu di sini punya siswa misalnya ada pemustakanya itu di sekolah Bapak Ibu misalnya di SMA 643. Tapi yang jadi ukuran sampelnya nanti kita hanya sebar kepada 50 siswa saja. Karena nanti dengan kita sudah hitung kayak rumus tertentu misalnya kita dapat 50. Nah, bagaimana caranya agar dari 643 ini dapat 50 orang siswa? Nah, metodenya tadi diacak. Diacaknya itu tidak acak-acakan maksudnya. Jadi sudah kita daftarkan 643 tadi, nanti kita tentukan 50 orang itu yang keberapa, siapa namanya, nomor berapa. Jadi tidak boleh kita asal-asalan ngambilnya. Yang saya kenal aja di sekolah, sini-sini isi kuesioner. Nggak boleh. Jadi kita harus menentukan siapa namanya di urutan berapa. Oke. Nah, sekarang kita langsung praktek. Nah, ini tutorial. Jadi Bapak Ibu bisa buka saja tutorialnya. Kita balik lagi ke randomizer di home-nya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini, nah di sini ada namanya menunya generate numbers. Nah, kita sudah mulai. Nah, standarnya kita hanya bikin satu set saja. Ya, kalau set itu kita bisa bikin banyak set, gitu ya, mendapatkan satu set sampel acak. Kalau pengen dua, berarti dua sampel. Nah, kita mau ambil satu aja. Oke.
Lalu yang berikutnya, how many number per set. Nah, kita ini harus inputnya jumlah ukuran sampelnya ya. Tadi dari 2450, ukuran sampelnya berapa Pak Pri? Halo Pak Pri? Ya, silakan berapa saja boleh. Ini kan contoh aja. Oh, oke lah. Nah, anggap saja misalnya kita ambil dari 2450 itu sudah pakai rumus tertentu, kita dapat ukuran sampelnya. 297. Oke. 2997. Lalu Bapak Ibu ini ada namanya number rank. Nah, tolong ingat number rank ini mencerminkan jumlah populasinya, ukuran populasinya. Populasi tadi misalnya di slide Pak Pri itu dari 1 sampai berapa tadi populasinya? 2450. Berarti kita akan mengacak itu jumlah populasinya 2450 dan yang akan kita pilih itu hanya 297 orang. Oke, kalau sudah selesai, misalnya ini yang unik ya, jadi setiap nomor itu unik, tidak ada yang sama. Lalu di sini di-sort. Nah, biasanya lebih memudahkan kita agar tidak urutannya jelas, boleh dari besar atau yang kecil. Ya, misalnya kita dari kecil ke besar misalnya. Nah, ini default saja ya. Jadi udah kita lewat. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bingung, di sini ada help-nya. Jadi ini membantu kita kita bisa mengenerate misalnya one set or yang lebih ya. Ini juga ada how many numbers dia sebut. Misalnya kalau kita ukuran sampelnya 100, berarti kita akan bikin ngambilnya hanya 100. Oke, di sini, nah ini disebutnya populasi ya, sederhananya kita sebut populasinya berapa. Kalau sudah, ini dengan cepat kita akan temukan. Oke, nah dengan cepat kita temukan, misalnya nanti saya share di layar juga contoh, lihat. Nah, kita langsung tekan randomize. Nah, jadi kita men-set yang kita ambil itu unique number-nya 297. Jadi kita ambil ukuran sampelnya itu hanya 297 dari 2450. Oke, kita ketemu nih. Ternyata yang terpilih itu, yang kita berikan genernya ini, kepada nomor 28, 39, 4142. Nah, ini biasanya kalau ini kita simpan dua ya, jadi bukti misalnya kalau dalam laporan penelitian, skripsi atau yang lainnya ya kita tinggal print saja ke PDF atau langsung kertas atau Bapak Ibu mau langsung misalnya di download misalnya. Tapi ini hasilnya di Excel. Oke, ini hasil bagaimana kita melakukan randomnya. Oke, jadi 28 yang terpilih. Nah, caranya seperti apa tadi sampling frame-nya? Kita akan lihat di layar. Nah, ini di layar terlihat ya. Nah, ini contoh kita kerangka sampling tadi. Jadi kalau kita punya mahasiswa, kita bikin urutannya 1 terus gitu sampai 2450. Oke, biasanya ada namanya, lalu ada PM-nya. Oke, nah ternyata kita sudah ngerandom. Tadi yang terpilih kalau di layar, screen aja ya.
layar tadi saya sudah download. Yang terpilih itu nomor 28, 28, 39, itu 42, 28, 9. Berarti nanti kita akan memberikan kuesioner itu hanya kepada yang tadi nomor urut 28, lalu 39, lalu berikutnya 41, 42, 43. Jadi semuanya sudah ada calon yang kita harus berikan. Dan sudah pasti kan kalau dia mahasiswa atau tadi pemusat aktif, dengan mudahnya kita kontak. Dia ada di kelas 7, dia ada di kelas 8, namanya Ahmad Hadapi. Kita berikan kepada Ahmad Hadapi, Anda terpilih responden untuk di kuesioner ini. Nah, itu dengan mudahnya kita melakukan itu. Jadi jangan sampai kita sampaikan bahwa acak, tapi tekniknya kita tidak memahami bagaimana cara mengacaknya, menentukannya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sekali melakukan randomize, nanti melakukan randomizer berikutnya akan berubah lagi angkanya. Jadi cukup satu kali saja. Jadi yang kita tentukan itu satu kali sudah dapat satu set, dan itu bisa langsung digunakan di lapangan. Nah, mungkin itu saja siapa tadi? Iya, Moderator Bapak. siapa? Iya, Pak. Oh, Telia. Pak, itu aja Telia. Nanti mungkin bisa Baik, ditambahkan lagi oleh Pak Pri. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Tentunya di sini ada beberapa peserta mungkin ada yang baru tahu gitu ya mengenai randomizer ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa, kita masuk kepada sesi diskusi ya, biar lebih kelihatan gitu sharingnya. Mungkin Bapak, Ibu sudah menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus pada para narasumber kita hari ini. Mungkin mangga kepada Bapak, Ibu yang ingin bertanya boleh dituliskan di room chat atau boleh disampaikan langsung dengan open mic ya Bapak Ibu. Buku. Oh, ada yang raise hand? Oh iya, Ibu Puji Astuti, mangga Ibu. Ini ya Mbak, tadi kan dari Pak Prijana, narasumber 1. Apakah itu kan ada metode sampling ya? Halo Mbak? Halo? Ya Ibu. Ya, saya mau nanya, apakah metode sampling dapat digunakan di bidang perpustakaan? Terus bagaimana caranya dalam menggunakan metode sampling pada bagian layanan perpustakaan? Untuk menghitung itu di bagian layanan perpustakaannya, Mbak. Apakah bisa metode sampling yang digunakan dalam sebentar ya Mbak ya? Dalam bidang perpustakaan. Layanan perpustakaan. Baik, untuk pertanyaan Ibu, apakah metode sampling ini bisa digunakan dalam bidang layanan di perpustakaan ya Bu? Seperti itu Bu pertanyaannya? Oh ya, lalu bagaimana cara menggunakannya ya Bu?
Ya, terus apakah kan tadi ada tiga metode ya yang tadi Bapak sebutkan, itu ada satu one sampel apa ya? Itu Ya, ada yang multi satu sampel, 2 sampel ya kalau nggak salah, sama multi. Gitu. Apakah dalam 3 bagian itu bisa salah satu bisa digunakan atau tidak untuk dalam perhitungannya? Makasih. Punten baik pisan. Ibu. Ya. Ya Ibu. Baik Ibu Puji, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak Papri serta Pak Ato, apakah langsung saja dijawab atau bagaimana Pak, ditampung dulu atau Tampung dulu aja, ditampung dulu aja? tiga penanya. 3 pertanyaan. Oh baik. Baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Ibu Maya, mangga Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Masih di mute Ibu suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mangga Ibu dipersilakan. Terima kasih Mbak sebelumnya. Mungkin pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang kedua ya. Mungkin tadi kebetulan tadi Ibu Puji Astuti telah menanyakan, dan mungkin kelanjutan dari saya Pak, kami kan di perpustakaan khusus Pak. Perpustakaan khusus misalnya untuk metode randomize ini apakah bisa digunakan, misalnya nih Pak, kan kemarin ini saya melakukan kajian persepsi mahasiswa, pendeknya persepsi mahasiswa terhadap layanan perpustakaan di Balai Pengkajian Teknologi Perpustakaan, di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Di situ saya akan melihat bagaimana persepsi mahasiswa tentang koleksi, tentang desain tata letak, tentang pelayanan, dan beberapa lainnya. Jika mohon Pak ada gambarannya jika memang ini bisa digunakan, seperti apa nanti Pak keterkaitan dengan pengambilan sampel yang bisa saya lakukan. Perlu yang saya informasikan Pak bahwa karena kami di perpustakaan khusus, maka kisaran pengunjung pemustaka kita yang sampel yang saya gunakan ini, kemarin saya mengambil sampelnya Pak untuk setahun 40 orang Pak, karena kurang lebih daripada 60 kuesioner yang saya sebarkan secara online, yang data yang saya peroleh itu 40 Pak. Gimana tuh Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Makasih Mbak moderator. Baik Ibu Maya, terima kasih atas pertanyaannya. Mangga dipersilakan untuk 1 pertanyaan lagi. Oh di chat. Ada ya di chat. Baik, mohon izin kepada para narasumber untuk membacakan pertanyaannya melalui room chat. Dari Ibu Rahma, izin bertanya Bapak, apakah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan metode? Baik, dari Ibu Rahma, mohon maaf, diulang kembali. Dari Ibu Rahma, pertanyaannya, izin bertanya Bapak, apakah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan metode sampling? Sebenarnya ini masih banyak, Pak. Banyak sekali pertanyaan di room chat. Mungkin dapat dipilih oleh Bapak atau? Silakan aja. Bacain aja. Dalam saya tulis ini. Baik. Dari Saudari Ulfa. Halo, selamat siang. Izin bertanya. Oh, Bu Rahma. Bu Rahma tadi. Lanjutin pertanyaannya apa? Oh, yang Bu Rahma. Bu Rahma, dari Bu Rahma itu izin bertanya Bapak, apakah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan metode sampling?
mungkin bagaimana faktor-faktor ya Pak, faktor-faktor dalam pengambilan metode sampling, kapan digunakannya mungkin seperti itu. Ya Bapak mungkin sudah ada 3 pertanyaan pertama. Ya, mangga untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bapak Priyana dulu. Ya, terima Mangga, kasih Bapak. moderator. Selamat siang Ibu Puji Astuti. Halo, selamat siang Ibu Puji Astuti. Mendengar? Di mute ya? Mute. Masih di mute, Bu. Halo. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, Ibu Puji Astuti. Dari mana Bu? Dari kota mana Bu? Apakah metode Kan dari sampling Ibu dari mana? Dari kota mana? saya dari SINIK Indonesia Mandiri Pak, dari Bandung Pak. Oh, dari Bandung. Iya Pak. Syukur. Ya, terima kasih. Ini ya cukup menarik ya Bu ya. Pertanyaan Ibu Puji Astuti ini sebenarnya merupakan kegundahan para pustakawan atau peneliti bidang perpustakaan dan informasi. Bagaimana dengan sampling peluang di layanan perpustakaan, ya kan? Misalnya pengguna atau user pemustaka itu bagaimana? Itu maksudnya Bu Puji? Iya Pak. Untuk pemustaka, nah itu. Iya Pak. Ibu, pertama kali kenali dulu kalau memang tadi menggunakan cluster sampling, kan tidak membedakan ya. Kalau cluster sampling kan hakikatnya tidak membedakan. Bisa dipahami Bu? Oh iya Pak. Ya, beda dengan sampling strata. Kalau strata dibedakan. Kan Ibu menetapkan sampling cluster, tidak membedakan. Hanya di dalam sampling cluster itu dikenal istilah stage, tingkatan. Ya, one state, nah, two state, multi state. Gitu Bu. Bisa dipahami Bu? Iya. Tapi saya masih ini Pak, saya masih bingung ya antara yang multi yang tadi Bapak sampaikan. One state? Itu. Ya, yang one state itu. Nah, one state itu tidak langsung individu Ibu. Kalau di dalam cluster. Two state bukan individu Ibu. Ya, sampling primernya bukan individu. Two state sampling sekundernya juga bukan individu. Nah, di dalam multi state atau final sampling baru individu Ibu. Bisa dipahami Bu? Oh, siapa? Ya, jadi dalam sampling itu tidak hanya individu yang diteliti, Bu. Tidak langsung, bukan diteliti. Tidak langsung. Yang diteliti individu. Dalam penyebarkan kuesioner itu kepada individu. Iya. Tetapi di dalam menetapkan sampling primer awalnya unitnya itu tidak selalu harus individu. Oh, gitu ya. Nah, jadi tadi kan bisa disebarkan ke seluruh. Bukan disebarkan, Ibu bikin kerangka sampling dulu, didesain dulu. Oh, desain nih. Nah, misalnya begini Bu. Misalnya ya tadi saya gambarkan wilayah di Indonesia, misalkan ini. Ya, wilayah di Indonesia ada 500 kota kabupaten. Nah, 500 kota kabupaten itu dimasukkan di dalam kerangka sampling. Dimasukkan dulu. Siapa? Misal 1, Bandung. 2, mana Jakarta, kota kabupaten. Terus sampai 500. Itu Ibu. Jadi sampling primernya adalah kota kabupaten di Indonesia. Jadi nama-nama itu Bu. Ya. Jadi belum individu. Nah, kemudian misalnya kalau Ibu masih punya data, kalau 500 kan masih mudah ya, saya masih menjangkau membuat sampling frame, kerangka sampling. Saya turunkan langsung desa atau kelurahan dan desa. Nah, Ibu punya data kan? Mudah kan dicari. Jadi ada berapa kelurahan dan desa di seluruh Indonesia? Misalnya diperoleh 30.000. 30.000 desa, kelurahan seluruh Indonesia. Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. 30.000 ini kan lumayan. Jadi kalau Ibu sampling, pasti akan ada yang hilang. Tidak masalah daripada kota. Besar kalau kota. Yang hilang kan kota besar jumlahnya. Jutaan. Kalau desa kan
Tidak sampai jutaan kan begitu asumsinya. Lebih rapat Ibu. Nah, setelah Ibu mendapatkan data misalnya 30.000 desa atau kelurahan seluruh Indonesia, Ibu sampling, itu unitnya adalah desa dan kelurahan. Unitnya Bu ya, bukan manusia. Ya. Masih wilayah misalnya. Ini analoginya dulu, nanti bidang perpustakaan. Ini analogi dulu ya Bu ya. Karena tidak bisa langsung, nanti kalau langsung Ibu bingung. Nah, setelah itu Ibu menggunakan rumus. Didapatkan misalnya ya, didapatkan misalnya 400 unit ukuran sampelnya Bu. Ya. Nah, siapakah 400 itu di antara 30.000? Nah, itu Pak Atok tadi, randomization. Unitnya bukan individu, tetapi unitnya adalah kelurahan atau desa. Siapa 400 di antara 30.000 itu? Nah, dapatkan Bu 400 Bu. 400 desa dan kelurahan. Itu one state cluster sampling. Nah, kalau Ibu menggunakan random, berarti one state cluster random sampling. Tapi kalau Ibu menggunakan systematic sampling, tidak bisa. Systematic. Jadi nanti one state cluster systematic sampling. Itu ordering, Bu. Tadi sampling interval. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan ukuran sampelnya itu, Bu. Apakah dengan cara random atau dengan cara sistematik. Bisa dipahami sampai di sini, Bu? Iya, Pak. Nah, Udah biasanya nih, Bu, lembaga-lembaga survei di Indonesia, kalau sampling primernya itu bukan individu, dia menggunakan sistematik. Basic samplingnya. Jadi, one state cluster systematic sampling. Dia menggunakan ordering. Nah, nanti bisa materinya bisa didapatkan ya. Nah, kemudian dari 400 tadi, ya, Ibu jabarkan lagi untuk step kedua, 400 desa kelurahan. Nah, sekarang 400 desa kelurahan itu akan saya ambil RT langsung. Ada berapa RT? Satu desa atau kelurahan itu. Misalkan Ibu dapatkan sekitar 50 RT. Misalnya kan Bu ya, bisa dipahami Bu, misalkan ya, 50 RT. Tinggal dikalikan dengan 400. Jadi berapa Bu? 20.000. 20 ribuan. Nah, 20.000 RT yang Ibu dapatkan di dalam one state tadi. 20.000 ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian Ibu ambil lagi 400 menggunakan rumus ya. Ya. Nah, siapa 400 di antara 20.000? Ibu masih bisa menggunakan systematic sampling karena bukan individu. Bisa dipahami Ibu sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, jadi dari 20.000 RT tadi yang Ibu dapatkan di dalam one state cluster, didapat 400 RT. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Nah, dari 400 itu kan sudah one state ya, two state ya, Bu ya? Iya. Nah, dari 400 itu RT Ibu punya data, siapa aja warganya nih, kepala keluarganya nih, kakaknya. Misalkan satu kakak 30 kakak ya Bu ya, satu RT misalnya. Ibu 400, berarti 400 kali 30 berapa Bu? 12.000. Ya. 400 dikali 30. 120? Ya, 120.000. 120.000. Nah, dari 120.000 ini sudah kakak Ibu, kepala keluarga ini, sudah individu ini. Nah, Ibu menggunakan rumus. Nah, Ibu bisa menggunakan random. Karena gerakan individu ini lebih dinamis dibanding gerakan unit sampling yang bukan individu. Kayak RT kan nggak mungkin berubah-ubah, Bu. Susah kan? Desa juga nggak mungkin berubah-ubah, karena nggak mungkin berubah seketika. Tapi kalau individu bisa, Ibu. Jadi gunakan random. Jadi multi-state cluster random sampling. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Nah, jadi Ibu dapatkan dari 120.000 itu 400 kepala keluarga. Nah, itu multi-state. State yang ketiga disebut multi-state, Ibu. Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Nah, jadi kita menggunakan multi itu ya. Ya, yang nomor sampai 3. kepada kepala keluarga tadi bilang, tetapi kan kuesioner itu untuk individu, Ibu, bukan keluarga. Untuk individu personal, Ibu pilih siapa di situ? Di situ satu keluarga ada suami istri, ya, atau ada orang tuanya misalnya, kan gitu Bu ya. Ya. Berarti ada 3 orang dewasa. Diambil orang dewasanya Ibu, 1.
di antara orang dewasa yang ada. Ibu tentukan. Nah, ketika Ibu menentukan, nanti akan mengikuti proporsi binomial. Kalau 50-50 nanti Bu, yang 400 orang itu laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Begitu Ibu. Kalau 50-50 binomialnya. Tapi kalau Ibu 60-40, persentasenya binomial tadi ya, 3 laki-laki, 2 perempuan, 3 laki-laki, 2 perempuan, 3 laki-laki, 2 perempuan. Begitu Ibu. Dalam satu keluarga itu pilih satu. Tapi komposisinya seperti itu Ibu. Nah ini logika di dalam sampling untuk mudah. Nah sekarang bagaimana Pak di bidang perpustakaan? Kan begitu Ibu? Iya. Nah, Ibu namanya ruang itu bisa ruang geografi, bisa ruang waktu Ibu. Nah ini yang kurang dipahami, aku mungkin bukan kurang, minim dipahami. Yang disebut ruang itu bisa ruang geografi kayak tadi, kota, kabupaten, kelurahan, desa. Itu ruang-ruang geografi, Ibu. RT itu ruang-ruang geografis namanya. Tetapi Ibu bisa desain dengan ruang waktu. Satu hari Ibu beroperasi perpustakaan itu berapa jam? Ini waktu ini. Berapa jam? Kenapa, Pak? Kenapa? Satu hari Ibu berapa jam operasi perpustakaan? 8 Misalnya. jam, Pak. 8 jam. Ya. 8 jam. Ya kan, Ya, Bu? Ibu akan melakukan penelitian berapa hari? Misalnya dalam 3 bulan. minggu. 3 bulan. Pak. Oke. Ya. 3 bulan. 1 bulan ada berapa operasi perpustakaan? Asumsinya lah dulu. 20? 26. Kan ada tanggal merah, ada Sabtu Ya. libur. 20 ya, Bu? 20. Nah, Ya. 20. Kita masuklah 20 gitu ya. Ya, 20. Nah, tadi 20 20 hari. 20 hari. 1 Ya. bulan, Ibu 3 bulan kan? 20 kali Ya. 3 berapa, Bu? 6? 60. 60 hari. 1 hari 8. Berarti 60 kali 8 berapa jam? 24. 408. 8 kali 3. 480. Iya. 60 kali 8. Oh iya. Iya. 480 jam. 480 jam. Nah, Ibu masih bermain di situ. Pakai jam atau saya turunkan 30 pakai menit. Misalnya di situ saya menggunakan unitnya itu 30 menit. Karena 30 menit ini dimungkinkan ada orang yang masuk ke perpustakaan. Betul, Bu? Setengah jam. Iya, paling lama setengah jaman. Ya, paling lama setengah jam. Iya. Bagus, Ibu. Logika Ibu bagus. Jadi 480 kali 2 kan, Bu? Ada berapa, Bu? Kan 30 menit kan, Bu? Kali 2 Iya. kan? Kali 2 ada berapa itu? 800 480 kali 2. 480 kali 2 Ada 960. 960 unit. Ya. Tapi ingat, Bu, masing-masing unitnya itu adalah setengah jam. Unitnya. Nah, jadi dari 960, Ibu ambil dulu one state cluster random atau one state cluster systematic sampling. Misalnya menggunakan rumus Ibu dapat 200. Misalnya ya, Bu ya. Iya, Pak. 200. Nah, siapa 200 di antara 960? Nah, 960 itu 30 menit, Bu, unitnya. Per 30 menit. Bisa dipahami, Bu? Per 30 menit dalam hari-hari yang tadi itu. Berapa itu? 60 hari tadi. 60 hari per harinya 8 jam, per setengah jam itu 1 unit, Bu. Bisa dipahami, Bu? Iya. Ya. Jadi Ibu dapat 200 unit di dalam one state cluster menggunakan sistematik. Misalnya ya, Bu ya, dapat 200. Nah, itu 230 menit. Tapi Ibu berpikir lagi, kalau 30 menit kemungkinan masih bisa dipersempit. Sekarang 30 menit diturunkan menjadi detik. Bisa Ibu detik? 1 menit 60 detik. Nah, sekarang tadi itu 30 menit kan, Bu? Iya. 1 unit. Nah, sekarang Ibu dapat 200 unit kan? Nah, masing-masing unit itu 30 jam. Nah, sekarang mau dibuat detik. Berapa detik, Bu? Yang tadi itu 200 unit tadi. 200 dikalikan 60.
60 berapa, Bu? 120 120 detik. 6 kan tadi, Bu. 960 dapat 200. Iya, 200 kalikan 60. 200 kali 60 1.200 Nah, 120. 1.200. Ya, 1.200. Nah, 1.200 itu detik ya, Bu ya? Ya, 1.200 detik. Nah, Ibu menggunakan two state cluster. Nah, kalau detik itu Ibu sudah ambil keputusan, kalau detik mah individu aja deh. Setiap 60 detik, bukan setiap detik ya, Bu, setiap 60 detik. Berarti sudah individu ya, Bu ya? Jadi setiap 1 menit. Bisa dipahami, Bu? Setiap 1 menit ya, Bu ya? ya, Pak. Two state cluster random sampling, random karena sudah mau individu, tidak multi, Bu. Two state cluster random sampling. Jadi Ibu didesain lagi mendapatkan berapa? 1.200 individu di dalam 3 bulan. Jadi Ibu mendesain nanti 8 jam ini dapat berapa ini di hari pertama. Begitu, Ibu? Ya, Nah, unitnya tadi pakai randomizer tadi bisa yang terakhir, yang two state tadi pakai randomizer. Ibu, bisa dipahami, Bu? Sehingga Ibu dapat 200. Nah, itu, Bu. Jadi ruang di sini bisa ruang waktu untuk menetapkan individu. Tapi Ibu, di dalam 1 menit atau 30 detik tadi, Ibu pastikan 1 orang. Pastikan 1 orang. Pak, itu lebih, Pak. Ada yang 2 orang. Ya, silakan. Ibu pastikan 1 orang. Kalau Ibu menggunakan 50-50 binomialnya. Tapi kalau Ibu menggunakan 60-40, Pak, 60 laki-laki, 40 perempuan, berarti 32. Dalam 1 menit itu ada 1 orang. Nah, menit berikutnya 1 orang laki-laki, menit berikutnya 1 orang kan ada 3. Menit berikutnya baru perempuan. Berikutnya perempuan gitu. 32, 32, 32 gitu. oh gitu ya, Bisa? Pak ya. Ya. Iya, Pak. Jadi memungkinkan Ibu, sampling itu tidak kaku. Ruang itu bisa ruang geografi dan juga ruang dalam pengertian waktu. Yang penting individu itu berada di ruang waktu atau di ruang geografis. Begitu, Ibu. Yang penting individunya ini. Nah, itu sahih, Bu. Nah, selama ini saya paham kegalauan untuk layanan itu non peluang, non probability kan, Bu. Iya, Nah, Pak. sekarang bisa dijadikan samping peluang, ruang yang dimaksud adalah ruang waktu selama 3 bulan. Jadi populasinya itu adalah populasi selama 3 bulan, Ibu. Nah, Ibu yang tadi ambil tadi itu sampelnya menggambarkan populasi. Begitu, Ibu. Bisa Iya, Pak. dipahami? Ya, saya paham. Lebih mudah ya, nanti kita alami lagi, Bu ya. Ya, iya, Pak. Jadi Makasih ruang itu sekali bisa ya, ruang Pak. geografi, bisa ruang waktu. Ya, Cukup, Ibu? cukup, Ya. Pak. Makasih sekali atas waktunya dan ininya, Pak, diskusinya, Pak. Ya. Yang kedua barangkali Ibu Maya. Ibu Maya, mana Ibu Maya? Halo. Iya, Pak. Dari mana Ibu Maya? Sulsel, Pak, Sulsel. Wah, lumayan jauh ya Bu ya, Sulawesi Iya, Selatan. Mudah-mudahan nanti bisa ke Bandung ini. Ya. Nah, Ibu perpustakaan apa aja bisa, mau khusus, mau umum, bisa dilakukan sampling tadi yang ke Ibu Puji tadi, Ibu Maya. Bisa, tapi kalau Ibu setahun 40 orang, nah itu bukan peluang lagi, Bu. Dari mana dapat 40? Ya Pak, seketemunya Pak, accidental sampling. Kalau accidental sampling itu bukan peluang. Ya, jadi jangan ditentukan setahun 40 orang, nggak bisa begitu. Desain dulu unit-unitnya. Ibu mau menggunakan apa di sini? Oh, begitu, iya. Bisa saja Ibu mendesain tahun itu menjadi hari ada berapa? 360 hari. Dari 360 hari mau diambil berapa? Oh, iya. Misalnya masa hari, kalau hari kan ada yang ada tidurnya kan Bu, berarti 8 jam yang aktif kan Bu? Iya. Buka 8 jam, berarti 360 kali 8 jam. Ada berapa Bu? 360 kali 8 Bu. Taruhlah 2.500 ya Bu ya. Iya, 2000. Taruhlah misalnya 2.500 jam.
Nah, dari 2.500 jam itu akan Ibu random kayak sistematik, sampling. Nah, unitnya kan jam, Bu. Nah, seperti tadi Ibu uji, mirip-mirip Ibu. Bisa dipahami Bu Maya? Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi pakai ruang waktu. Ibu tidak boleh menetapkan 40 orang langsung begitu. Dari mana rumusnya? Ya, dari mana nanti dapat 40? Tapi kalau Ibu dapatkan dari melalui rumus, misalnya 300 unit, bukan orang ya, 300 unit yang one state-nya tadi. Bisa. Nanti 300 lagi. Nah, berikutnya yang terakhir misalnya di two state misalnya atau multi state, Ibu tetapkan 200 bisa. Ya, bisa tetapkan 200 gitu. Karena 1 tahun itu kan banyak. Kalau perpustakaan khusus itu pengunjung atau user itu sampai berapa Bu 1 tahun? Menurut Kalau pengalaman Ibu? ini kan Pak yang tadi yang saya maksudkan itu khusus untuk mahasiswa Pak. Mahasiswa Oh, beda lagi Bu. Iya, beda lagi. Beda. Ibu mau di klaster atau Iya. di strata. Di strata itu dibedakan. Ada mahasiswa, ada umum. Iya. Pakai strata aja. Oh, gitu Tapi ya tapi kalau Ibu menggunakan strata, mahasiswa dan umum. Hello. Nah, 1 tahun berapa Ibu? Hello, I have a question. 1 tahun ada berapa pengunjungnya? Kalau untuk mahasiswa Pak, campur Bu, campur. Mahasiswa dan umum. lebih Can I ask a question? lebih 200-an Pak, antara 150 sampai 200-an setahun. Sedikit ya Bu ya. Iya, sedikit Pak, karena memang perpustakaan. Iya. Ya, bisa Bu menggunakan strata Bu karena sedikit ya Bu ya. Putang inamo. Maaf, ini ada gangguan ya. Jadi karena sedikit Bu bisa gunakan strata ini. Strata Bu Pak ya. Bisa di strata. Nanti stratanya itu berdasarkan tadi ini mahasiswa, ini umum misalnya begitu. Bisa Ibu. Dibedakan. Tapi tidak dijenjang, dibedakan. Itu bisa menggunakan strata. Dan itu bisa langsung individu Ibu. Bisa langsung individu. Iya, Pak. Bisa sekali. Gitu ya Ibu Maya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kemudian yang ketiga Ibu Rahma. Ibu Rahma dari mana? Ya, Ibu Rahma. Halo Ibu Rahma, apakah masih ada di room? Mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan ya Bu ya. Halo. Halo Ibu Rahma. Halo Ibu Rahma. Ibu Rahma. Coba lihat dipanggil-panggil Ibu Rahmanya. Sepertinya Ibu Rahma apakah bisa open mic? Itu iya Pak, itu tadi sudah jawab, tapi di mute masih di mute ya. Sepertinya belum bisa untuk open mic Bapak. Mungkin dibantu oleh Lia untuk membacakan kembali pertanyaannya. Pertanyaannya sudah, ya, tapi Ibu Rahmanya disapa enggak? Oh ya. Agak kesulitan itu teknis kali. Kendala teknis. Oh iya, mic-nya ya kendala teknis Pak. Mic-nya tidak bisa dibuka. Tapi bisa mendengar nggak? Bisa Pak. Oh bisa ya, oke. Terima kasih ya Ibu Rahma. Nah pertimbangan apa dalam menetapkan sampling? Ya, tadi itu Ibu punya kebebasan. Apakah si populasi ini mau dibedakan atau tidak dibedakan? Nah ini penting. Kalau populasinya tidak begitu besar tuh, ya di bawah 10.000 lah ya. Karena kapasitas randomizer kan 10.000. Yang gratis ya. Yang mungkin kalau di atas itu harus beli. Nah kalau 10.000, nah itu masih bisa menggunakan strata ataupun menggunakan klaster. Pertimbangannya karakteristik tadi, karakteristik populasi di dalam pertimbangan pertama kali adalah karakteristik populasi. Kalau Ibu mau membedakan, coba kasih contoh Ibu, dalam penelitian apa Ibu? Silakan dibuka Ibu. Silakan, mic-nya dibuka Ibu. Bisa?
Coba lihat di siapa, coba. Ibu Rama, mic-nya Tidak bisa, dibuka. Bapak. Ada kendala teknis. Kendala. Ya. Ya barangkali itu ada tambahan dari Pak Ato atau kita lanjutkan ke Ya. pertanyaan berikutnya ya. Mangga mungkin ada tambahan dari Pak Ato. Ya, silakan. Silakan Pak Mangga. Ato. Oh, Masih di di mute mute, ya. Bapak. Pak panggil Pak Atonya. Pak Ato. Mangga, Pak. Apakah ada tambahan? Ya, halo Pak Ato. Oh iya. Iya. Ya, oke. Mohon maaf ini sambil nguji ada ujian. Ya, mangga Bapak. Mungkin ada, saya baca yang dari chat saja ya. Jadi kalau yang dari chat itu ada pertanyaan terkait masalah stratified sampling. Aplikasi ini bisa menggunakan stratified sampling, tapi yang sifatnya random. Jadi stratified random sampling. Jadi kalau itu bisa kita gunakan. Jadi kalau bukan random, ya kita tidak bisa menggunakan aplikasi randomizer ini atau yang sejenis. Itu yang pertama. Mungkin secara umum saya baca di kolom chat. Mungkin nanti yang populasi Karawang nanti Pak Pri yang bisa membahas stratified samplingnya. Lalu, nah nanti juga mungkin dalam Ari Kunto itu kurang dari 100 mungkin ya dijadikan sampel, sampelnya 40. Nah ini kan ada namanya tabel ya, tabel sampel. Misalnya kita bisa gunakan Krejci Morgan ya Pak Pri ya. Krejci Morgan itu juga bisa. Jadi kita tidak bisa hanya langsung menentukan semua jadi sampel. Misalnya sampelnya 40. Tidak bisa keluar angka 40 dulu, tapi harus ada reasoning ilmiahnya. Nah, dasar ilmiahnya mungkin nanti Pak Pri bisa sampaikan juga. Misalnya kalau kurang dari 100, apa total sampling gitu, atau nanti seperti apa. Nah, terkait aplikasi juga, nah ini yang disampaikan, ada pertanyaan oleh Bu Kamila. Misalnya, penggunaan sampel itu biasanya menentukan ukuran sampel pakai rumus. Nah, ditanyakan juga ada namanya tingkat kesalahan. Nah, itu biasanya kalau kita dengar kalau lagi tahun politik ini namanya sampling error ya. Jadi itu biasanya ilmu sosial itu kita ambil misalnya 5%, 10% misalnya. Nah, kalau kita disebutnya margin error misalnya dalam statistik, itu tingkat kesalahan dalam hasil yang kita terima nanti ya. Biasanya dalam sebuah survei untuk random sampling. Nah, di situ ada namanya margin errornya berapa. Nah, cara menghitungnya, misalnya rumusnya yang lama itu, contohnya misalnya Slovin. Slovin itu masih dipakai itu oleh mahasiswa sampai saat ini ya, 1960-an. Gunakan biasanya untuk survei, biasanya ukuran sampelnya itu besar, biasanya juga dia sampel itu dapat mewakili ya, keseluruhan populasi. Nah, dengan rumus itu kita nanti menentukan yang Ibu sebutkan tadi Bu Kamila, derajat kepercayaannya. Apakah 95 misalnya, apakah 90%? Nah, kalau derajat kepercayaannya 95%, berarti 5%-nya yang dimaksud tadi tingkat kesalahannya. Jadi derajat kepercayaannya 95%, tingkat kesalahannya adalah 5%. Jadi
peneliti itu, Bapak Ibu nanti dapat menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat tadi. Dari margin errornya tadi 5%. Nah, caranya apa? Cara memasukkannya, margin error itu ke dalam rumus. Nah, biasanya E ya. Jadi di situ ada kayak simbol nilai E itu, error margin namanya. Nah, kita tentukan. Nah, dengan error margin itu kita tahu bahwa tingkat kesalahannya 5% itu kita inputkan 5%, 0,05. Nah, itu dalam rumus nanti diakomodir. Kita tinggal jelaskan saja dalam metodologi penelitian kita. Atau 10% nanti. Nah, kita tuliskan berarti nanti N besarnya populasinya dikali dengan 10%. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat terkait mungkin nanti penentuan sampling Pak Pri yang misalnya di bawah 100, lalu tadi apalagi tadi kerangka sampling, dan yang terakhir mungkin yang Ari Kunto tadi ya, sampelnya hanya 40 misalnya. Nah, hasilnya tidak signifikan. Mungkin Telia bisa sampaikan. Ini itu saja. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Novera dan juga Ibu Ulfa mungkinnya tadi yang lainnya apakah sudah cukup? Saya kasih tambahan. Boleh, moderator. boleh Pak. Ya. Ibu siapa tadi? Ulfa sama Ibu Novera. Novera. Ya kalau 100 ini kan udah kecil ya. Small sample. Atau small unit. Small unit. 100. Ya kalau 100 diambil 40 kan terlalu kecil ya. Kalau Sujana itu, Profesor Sujana itu, kalau datanya nanti data nominal, itu sekurangnya 300. Kurangnya itu sampelnya. Ini populasi 100 diambil 40. Nggak ada itu. Ya jarang dilakukan. Ya jangan dilakukan lah. Sekarang kan ilmu sampling nggak berkembang. Ya namanya survei itu kan ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Nah ini pemikiran kita survei, jangan eksperimen. Eksperimen beda lagi. Ya kalau 100 ya untuk apa nih sampling? Nah ini masalahnya. Sebagian, karena sebagian Pak, iya tadi kalau 100 ya populasinya. Kalau individu ya, kalau 100 mah kecil. Small unit. Jarang berminat itu. Peneliti jarang berminat untuk menggunakan survei untuk sampling ya, survei sampling jarang. Kalau mau ya total unit atau sensus namanya. Ya, kalau sensus malah nggak perlu menggambarkan populasi, memang dia sudah populasi. Nah kemudian mengenai sampling error, memang di dalam beberapa menyebutnya margin of error sama ya, hampir sama aja itu. Ya, penyebutannya aja, tapi sampling error atau margin of error. Apa itu? Untuk apa sebenarnya sampling error? Misalnya gini, misalnya nih data nominal. Misalnya ya data nominal. Hasil survei mengatakan, hasil survei nih ya, misalnya dari sekian juta orang, dari 10 juta orang didapatkan misalnya 400 responden ya, sampel, 400 sampel. Nah, didapatkan misalnya 60%, ya 60% penduduk ini memilih Rocky Gerung sebagai presiden. Misalnya bisa dipahami ya? Misalnya 60% memilih Rocky Gerung sebagai presiden 2024, presiden Indonesia 2024. Nah, 60% itu bukan angka titik. Karena Bapak dan Ibu menetapkan sampling error-nya tadi misalnya 5%. Berarti ada batas bawah, ada batas atas. 60 dikurangi 5, berarti 55 kan? 60 ditambah 5, berarti 65. Nah, nilai sesungguhnya adalah pada rentang 55 sampai 65. Itu yang memilih Rocky Gerung menjadi presiden 2024 di Indonesia. Misalnya begitu. Jadi fungsi sampling error itu ada batas bawah, menentukan batas bawah,
ada batas atas. Nah ini bisa harus dipahami. Ya, jangan sampai misalnya untuk menetapkan kemarin itu vaksin, penggunaan vaksin Sinovac misalnya ini ya misalnya. PBB memberikan persyaratan harus 50%. Apa istilahnya? Lihat 50% itu kemanjurannya, apa istilahnya dalam 50% batas minimal itu kemanjurannya. Vaksin itu harus 50%, nggak boleh di bawah. Nah kemarin, kalau nggak salah di Bandung itu ditemukan kemanjurannya itu 53%. Nah, memang tidak ada sampling error di sana. Ya kebetulan aja dia tidak menggunakan sampling peluang. Tapi kalau dia menggunakan sampling peluang dan dia tetapkan 5%, ya sampling errornya atau margin of errornya, artinya 53 dikurangi 5, 48. 53 ditambah 5, 58. Jadi 48 tidak sampai 58. Sementara PBB 50 berarti di bawah. Nah, ini risikonya tinggi. Ya, kemanjurannya itu kurang. PBB menetapkan 50%. Sementara ini 48 nih batas bawahnya. Berarti ada yang kurang. Gitu ya. Nah, ini penting juga diketahui apa fungsi sampling error. Bukan hanya untuk menetapkan atau menentukan ukuran sampel, tapi untuk membaca hasil. Ya, untuk membaca hasil itu. Ya, misalkan apa kemanjuran vaksin itu Sinovac misalnya ditemukan 53% dengan sampling error 5%. Nah, artinya 53 dikurangi 5, batas bawah. Batas atasnya 53 ditambah 5, 58. Nah, kalau begitu masih di bawah ketentuan PBB. Iya. Kalau ya misalnya sehingga nanti kalau ditentukan PBB ini batas minimal itu batas bawah, berarti batas minimal 50%, ya tidak boleh. 48 atau 53 dengan sampling error 5%, tidak boleh dilaksanakan. Ya, tidak bisa. Kalaupun dilaksanakan ngambil yang batas atas, ya risikonya tadi tidak kurang manjur. Itu ya, barangkali bisa saya sampaikan apa makna sampling error. Dan kemudian tadi apa itu yang mengatakan 100 diambil 40 ya jangan diikuti, itu nggak saintifik ya. Artinya 40 itu dari mana? Apalagi kecil, size of population-nya kecil 100, kecil itu. Untuk size of sample masih kecil, apalagi populasi 100. Untuk sampel aja termasuk small sample. Gitu ya barangkali. Silakan dilanjut ya. Pertanyaan berikutnya lihat. Pertanyaan berikutnya Bapak sudah tersampaikan, sudah terjawab juga. Ya. Mungkin dari Ibu Kamila, apakah sudah cukup Ibu? Halo, Artinya Ibu siapa? sudah Bapak, Ibu Ya. Kamila. Silakan dilanjut, ada di chat itu apalagi? Sudah Bapak, sudah memenuhi pertanyaan juga. Sudah ada 6 pertanyaan dari awal sampai terakhir dan sudah dijawab juga oleh Bapak. Oke. Barangkali masih ada? Ya, barangkali masih ada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Mangga. Oh, dari Ibu Lilis. Bentar, saya cek. Mungkin Ibu boleh dikirim kembali atau langsung saja open mic, Ibu. Sepertinya paling atas. Tidak terlihat. Mangga Ibu bisa disampaikan kembali, bisa open mic atau bisa dituliskan kembali di kolom chat pada Ibu Lilis dari Unpas. Silakan. Baik Ibu Lilis, apakah masih ada di room? Mungkin sedang mengetik ya Bapak. Langsung saja ini ada pertanyaan dari Bapak Teguh, mangga Bapak Teguh.
Dipersilakan untuk open mic. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin ke Pak Priyana ya. Dari Ibu penanya tadi dicontohkan sekitar 30.000 desa Pak ya. Kemudian ada angka 400. Nah 400 itu dari mana Pak? Terima kasih. Ya, pasti langsung saya jawab ya. Moderator, bisa langsung dijawab ya. Mangga Bapak, mangga. Terima kasih Pak Teguh. 400 itu dari rumus Pak, menggunakan rumus. Atau Bapak tinggal melihat tabel tadi. Tabel yang di slide tadi kan ada ya. 400 itu menggunakan rumus. Kalau menggunakan tabel juga bisa, karena tabel biasanya bukan rumus Pak. Dari 30.000 diambil 400 tadi itu dari rumus Pak. Atau Bapak bisa melihat tabel tadi. Bisa di slide-nya coba slide-nya di ini yang tadi tabel, yang keberapa tadi tabel. Itu juga dasarnya rumus. Nah, kan? Coba slide-nya tayangkan lagi mengenai tabelnya. Ya, tabel. Bentar Pak Teguh. Bukan, terus ke bawah. Ya, lanjut terus. Nah, ini Pak Teguh. Langsung ke atas. Bentar. Tapi, ini tabel. Bawah. Tabel. Nah ini, nah ini Pak Teguh, tabel ini juga dasarnya rumus Pak. Jadi N ini size of sample ini dasar rumus Pak. Ya, 400 itu di sini. Kalau 400 ukuran sampelnya, pastikan ini kalau dia binomialnya 50-50 itu 4,9 Pak. Ya, persen. Sampling errornya Pak, 4,9%. Bisa ditangkap Pak Teguh? Bisa Pak. Nah ini dasarnya rumus Pak. Benar ya, tabel ini dasarnya rumus. Nah rumusnya ada di atasnya. Nah ini kalau cara mudah menggunakan tabel aja Pak. Jadi sama aja ini 400. Nah, kalau 400 ya 4,9 sampai error. Tapi pada posisi 50-50 binomialnya. Atau misalkan 60-40 ya berarti 4,8% sampai errornya Pak. Nah ini 400. Kalau 300 tinggal baca ini Pak tabel. Tabel ini sebenarnya sudah menggunakan rumus Pak. Semua ini angka-angka N ini ke bawah ini dari 50 ini menggunakan rumus Pak. Ini Pak, menggunakan rumus ini. Nah Bapak kalau menggunakan Scopus, ya kalau Q berapa? Q1 itu di atas 1000 Pak, 200, 1300. Kalau 600 sampai 800 itu ya Q2 itu 800-an. Q3 itu ya 600-an. Nah, size of sample-nya tinggal membaca sini aja Pak. Ya, di posisi tabel yang sebelah kiri, size of sample-nya tinggal dilihat. Nah, ini berapa nanti Bapak kalau masih belum yakin, Bapak bisa menggunakan rumus sama hasilnya. Gitu Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Priyana. Ya, ada lagi barangkali? Baik, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dari Ibu Lilis tadi. Silakan, Bu Lilis. Apakah Ibu Lilis masih ada di room? Dari Unpas tadi. Sepertinya sudah ada di room ya Pak. Oh ya, yang lain barangkali? Ya. Mungkin mangga ke peserta yang lainnya, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada? Ya. Oh, barangkali? Oh, Ya. Baik, Ibu Lilis sudah ada di nambah. Chatnya nambah tapi ya. Baik, mungkin sambil ini ya Pak, mohon izin sambil menunggu pertanyaan yang lain, perlu disampaikan kepada para peserta untuk akan ada pelatihan secara intens mengenai penelitian kualitatif untuk kedepannya. Mungkin stay tune aja di Instagramnya Perpustakaan Unpad. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai penelitian metode kuantitatif agar lebih lebih paham lagi, lebih memahami
mengenai metode penelitian kuantitatif. Salah satunya akan ada bahasan mengenai metode sampling. Mungkin stay tune aja ya Bapak Ibu serta rekan-rekan. Baik, Ibu Lilis, apakah sudah bisa untuk menyampaikan pertanyaannya? Atau yang di chatnya banyak itu lihat ada 30 chat lah. Barangkali Ya, bisa coba sudah ambil. tersampaikan. Sudah Ya. sampaikan semua ya. Barangkali ada yang sampaikan secara langsung. Ya, karena dari penanya-penanya yang sudah menanyakan pertanyaan kepada para narasumber, akan ada door prize untuk 5 orang penanya yang beruntung yang akan dipilih oleh para narasumber. Baik, untuk Ibu Lilis, apakah masih bisa untuk menyampaikan pertanyaannya? Boleh Ibu melalui chat. Ada gangguan internet, Pak. Mungkin Ya, kebanyakan ya gangguan. karena keterbatasan waktu juga, mohon maaf untuk pada para peserta yang para peserta yang sudah mengikuti webinar ini. Tadi diingatkan kembali, insya Allah dalam waktu ke depan akan ada pelatihan khusus mengenai penelitian kuantitatif. Untuk informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui Instagram Perpustakaan Unpad. Baik, kepada para narasumber sebelum penutup akhir acara mungkin dapat memilih 5 orang penanya yang beruntung. Mangga Bapak Papri serta Pak Ato bisa memilih. Ibu Puji bagus. Ibu Puji Pak. Tadi ada Ibu Puji yang bertanya, lalu ada Ibu Maya. Ya, Bu Maya juga. Dan Bu Rahma Ibu tadi Rahma. terputus-putus ya. Terputus, ya, Pak Teguh ya lumayan tadi ya penguatannya ya Pak Teguh. Ada berapa itu? Operator? Cukup itu kali ya? Pak Teguh tadi ya cukup pertanyaannya. Kemudian Ibu Maya dan Ibu Puji. Ya, kalau Ibu Rahma tadi terputus ya atau gimana? Iya, melalui chat Pak, Bu Rahma. Iya, Bu Rahma tadi faktor sudah tadi. Yang Kerawang tadi siapa yang Kerawang tadi? Ibu Novera. Ya, yang 100 tadi yang saya katakan kecil itu ya. Perlu dilakukan sampling lah. Ya. Ya, terus pemahaman sampling error itu apa sudah. Nah itu barangkali. Ya, baru 4 Pak. Mungkin dari Pak Ato bisa menambahkan 1 penanya yang beruntung yang mendapatkan door prize. Panggil Pak Ato aja dipanggil. Oh, Kamila, ya. Berarti sudah ada ya 5 orang penanya yang beruntung. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dipilih oleh para narasumber. Untuk door prize-nya mungkin nanti akan ada panitia yang menghubungi Bapak Ibu mengenai door prize-nya ini sendiri. Baik, Bapak, Pak Priyana, Pak Andrianto, hatur nuhun atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kita aplaus dulu. Baik, mudah-mudahan dengan adanya webinar mengenai metode sampling, mendesain sampling peluang ini dapat menambah dan memberikan wawasan serta pengetahuan bagi kita semuanya. Dan terakhir, sebelum saya menutup dan mengalihkan kepada Ibu MC kita, saya mohon izin saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, untuk kesimpulannya, metode sampling yang dikembangkan secara saintifik adalah metode sampling peluang yang memiliki basic of sampling, yaitu random dan sistematik. Jenis-jenisnya juga beragam, yaitu ada sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling berstrata, dan sampling cluster. Dan juga dalam menggunakan metode sampling,
pada saat ini dimudahkan dengan adanya teknologi. Salah satunya tadi ya Bapak Ibu adanya randomizer yang berbasis web. Jadi bisa juga menggunakan Excel. Namun sekarang yang lebih memudahkan yaitu menggunakan tadi research randomizer untuk mencari nilai sampling yang tepat. Ya. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya, sangat simpel sekali ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Semoga Bapak Ibu serta rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum mengisi presensi boleh mengisi presensi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang saya sebagai moderator bisa diungkapkan kepada para peserta semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya pindah alihkan kepada Ibu MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bagi peserta yang beruntung mendapatkan door prize, silakan untuk menghubungi narasumber kami yang tertera pada flyer. Sebelum kita memasuki penghujung acara hari ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat dan nanti sertifikat akan kami kirimkan via email. Kami informasikan juga bahwa topik bahasan yang tadi disampaikan oleh para narasumber sudah ada bukunya dan saat ini sedang dalam proses ISBN. Sekiranya di antara peserta webinar ada yang berminat, silakan untuk kontak kepada narahubung kami Tri Asti Sukma Ramadhani dengan nomor telepon 083 809 775730. Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama para peserta sekalian, sehingga acara dapat berlangsung dengan lancar. Kami selaku panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih, sampai bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar hari ini. Halo semuanya, selamat datang di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran. Dan saat ini dikepalai oleh Ibu Dr. Wina L. berkeliling di Perpustakaan Pusat Universitas Pajajaran di kampus Jatinangor. Nah teman-teman bisa dilihat ini tampak depan dari Perpustakaan Pusat kampus Jatinangor. Juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di sini ya. Nah, gedung Kadaga ini terdiri dari 4 lantai dan apabila teman-teman mau berkunjung silakan untuk melakukan registrasi di bagian depan. Teman-teman juga bisa melihat informasi mengenai e-jurnal, tutorial ataupun informasi lainnya di bagian sini. Untuk registrasi teman-teman hanya perlu meng-scan kartu tanda mahasiswa kalian. Nah, untuk di lantai 1 ini terdapat pojok BNI. Nah, biasanya di ruangan ini jadi salah satu ruangan favorit mahasiswa buat belajar, buat diskusi, atau mungkin kerja kelompok juga bisa di sini, teman-teman. Lalu ada juga pojok KPPU dan untuk selanjutnya di lantai 2 ini kita bisa lihat ada